pengajian jamaah pengajian akad pagi perumahan Kiriman pengantin yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali hadir dalam pengajian akad pagi. Salawat serta salam senantiasa semoga Allah senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu jamaah pengajian akad pagi yang dimuliakan Allah, marilah kita pagi ini mengucapkan syukur alhamdulillah karena pengajian akad pagi di Perumahan Negeri Menganti ini dapat kembali hadir, yang setelah beberapa bulan terakhir ini sempat tertunda karena adanya kondisi yang masih COVID dan peraturan dari pemerintah yang membatasi untuk bertemu dan berkumpul, dan alhamdulillah hari ini kita bisa secara langsung menghadiri pengajian akad pagi. Namun tak lupa kami selaku panitia menyampaikan kepada Bapak Ibu dan mengimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker. Dan marilah kita bersyukur karena hari ini kembali kita bisa mengajak istri kita, anak-anak kita, dan bertemu dengan tetangga-tetangga kita untuk mempererat tali silaturahim, dan insya Allah akan menambahkan ilmu, iman, dan ketakwaan kita di majelis ini. Dan tak lupa karena ini di momen bulan Syawal, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikut saya bacakan untuk susunan acara pada pengajian pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan dari tuan rumah. Yang keempat ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Carlos Abu Hamzah dari Surabaya. Dan yang terakhir nanti pengumuman dan penutup. Marilah kita mulai pengajian pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Nurhudi dan sari tilawah oleh Bapak Rusman. Membaca surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 126. Bagi Bapak Ibu yang mungkin membawa Al-Quran atau di HP ada murotal, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 124 126. Pada Bapak Nurudi dan Bapak Rusman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh Ibrahim rabbuhu bikalimat
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين وإن جعلنا البيت مثابة للناس واتخذ من مقام وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من الثمرات من آمن منهم بالله ويوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah. Dan hari kemudian Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku periksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Maha benar Allah lagi Maha Agung. Demikian tadi pembacaan surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 126 oleh Bapak Nurhudi dan Bapak Rosman. Semoga yang membaca dan kita semua yang hadir di sini yang mendengarkan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Sahibul Bait kepada Sahibul Bait, kami persilakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya pribadi dan keluarga mewakili Sahibul Bait, pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak RW, Pak Takmir, yang mana dapat mengizinkan dapat terlaksananya acara pengajian ini, dan syukuran kita dan kami di kampus Samudra. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman Penjara Hati yang mana dapat kompak dan gotong royong yang mau bantuin keluarga kami untuk mewujudkan suksesnya acara pengajian ini. Yang ketiga, mohon doanya untuk anak kami Bintang yang semoga kesembuhannya di tersebut. Mudah-mudahan anak Bintang menjadi anak soleh dan berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jadi semoga semuanya bisa dijaga oleh Allah dan adik Bintang menjadi anak yang soleh. Amin. Berikutnya dari Bapak Taufik mau menyampaikan sambutan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Pak Ustadz Carlos yang sudah hadir pada pagi hari ini, Sohibul Bait, Sohibul Hajat, dan seluruh hadirin yang pagi ini bisa menyempatkan hadir di tempat ini. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bertemu bersama di pengajian perdana Ahad pagi. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Sohibul Bait, Bapak Dedi Aryadi dan Mbak Mika serta Pak Po, yang karena beliau nyala acara Ahad pagi ini bisa kita mulai. Sebenarnya teman-teman pengurus LHI 2 bulan yang lalu masih maju mundur maju, karena mau memulai itu khawatir masih ada PPKM mikro dan lain sebagainya. Apalagi pengurus LHI ini ketua RW 08, sehingga nanti kalau ada apa-apa yang kena juga Pak RW-nya pasti. Dan itu hadirnya beliau ke rumah, kemudian meniatkan diri untuk menyelenggarakan Ahad pagi, seolah-olah itu menjadi cambuk bagi kita. Ini yang minta sudah jamaah, bukan lagi keinginan pengurus. Maka sudahlah, bismillah. Ini mungkin sinyal dari Allah, pengajian harus kita mulai, kendati pun harus dengan protokol yang ketat. Maka pagi hari ini, kalau suasananya seperti ini, masih adem ayem, senyumnya belum kelihatan karena masih pakai masker, dan yang hadir belum seperti biasanya. Mungkin yang belum hadir juga masih ragu-ragu, tapi sebenarnya beliau-beliau yang belum hadir itu juga ingin hadir di tempat ini. Maka yang hadir pagi hari ini mudah-mudahan adalah orang-orang pertama yang mengawali dakwah era pandemi dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan khusus, balasan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua, kami sampaikan bahwa kita akan melakukan menjadwal kembali siapa-siapa yang berkenan menjadi tuan rumah Ahad pagi, karena jadwal yang sebelum COVID itu kita anggap sudah gugur dan tidak bisa kita teruskan. Sehingga setelah ini, mungkin setelah pengajian ini, yang berkenan menjadi tuan rumah baik secara individu maupun kelompok maupun patungan beberapa jamaah bisa langsung menghubungi panitia. Setelah hari ini, tadi saya sudah dibisiki
sudah ada yang minta di bulan Desember. Penutupannya sudah ada, tinggal ke depannya November sampai Juli. Monggo bisa langsung menyampaikan niatnya ke panitia, tidak harus menyediakan sarapan pagi. Meskipun kalau dilarang juga sering marah-marah ibu-ibu. Wong sedekah makan kok dilarang. Jadi kami hanya bisa menyampaikan tidak wajib untuk menghadirkan, menyediakan sarapan pagi di setiap ahad pagi. Nggih, ngoten nggih. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan pencerahan apa yang nanti disampaikan Ustadz Carlos, khususnya berkaitan dengan Walimatul Khitan Ananda Bintang Samudra. Bintang Samudra, bintang untuk dhuwur, samudra itu luas. Nanti biar diartikan Ustadznya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, memang ini adalah perdana kita melakukan pengajian akad pagi lagi. Hampir mungkin 6 bulan ya, 6 bulan lebih lah. Sempat memang terisi tetapi secara virtual dan tidak secara langsung seperti ini. Jadi memang ya wajar kalau hari ini masih agak sedikit adem terus kaku-kaku. Nah biar agak rileks sedikit, kita dengarkan dulu hitungan dari Cak Pratik. Nah ini Cak Pratik ini sebenarnya sudah menyiapkan hitungan juga dari dulu ini. Sampai sempat lupa ini mau ngitung apa. Nah, iya. Silakan Pak Pratik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kula braket wau pun ngombe kopi wonten mriku wau kula maem roti siji rasanipun nikmat sekali. Alhamdulillah pagi hari ini sudah berjumpa lagi dengan pengajian ahad pagi Lentera Hati. Upur-upur kok senengane makare, dulur-dulur cok nopo kabare. Mangan ketupat enak rasane, tak tungano sehat-sehat tur akeh rezekine. Kali ngiling-ngiling sing duweni anak cilik, ayo dang diajari ngaji, besok gede supaya aji. Ngaji ngono akeh ragate, ojo emang marang dunyane. Kamar muruk kamare pandoko, pandukane kiai santri, kiai santri sing mulang ngaji dihormati marang Kanjeng Nabi. Agama Islam agama suci, gak iso ngaji sampean rugi. Rugi donya dulur gak dadi opo, rugi akhirat bakal cilaka. Makane dulur ati-ati lan waspada, urip ana donya namung sedelo,
tindak lakune ayo podo ditoto cek oleh ridho sing kuwasa yupaiten leleken tiba cekap semaken piatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih hafal ya. Kayak yang dihafal yupaiten leleken tumbuh itu udah hafal semua. Aku kan telonis ngelali kayaknya. Enggak ya besok malam nanti. Atur nuhun Pak Pratik atas hiburannya, semoga bermanfaat dan pesan-pesannya juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu jamaah pengajian akad pagi yang dirahmati Allah, acara berikutnya yaitu acara agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Carlos Abu Hamzah. Beliau adalah dosen di Universitas Hang Tuah Surabaya, betul ya Ustadz ya, dan pelopor komunitas Baker Muslim Indonesia. Nah mungkin nanti Pak Ustadz bisa sedikit memperkenalkan diri ke jamaah. Kami persilakan untuk Ustadz Carlos untuk ke depan menyampaikan ceramah. Silakan Ustadz. Sebelum dimulai Ustadz, ini kami mau menyampaikan tadi ada titipan salam ini Ustadz. Ini titipan salam dari warga Green Menganti. Nah, kemarin kita sempat share undangan dan kegiatan. Ada tanggapan dari ada warga Green Menganti ini yang ternyata keluarga beliau ini kenal dekat dengan keluarga Ustadz. Ini dari keluarga almarhumah Ibu Kin Sudoto. Jadi keluarga TNI AL dan di Kowal TNI AL. Nah, dari keluarga ini dulunya dengan keluarga Ustadz informasinya cukup dekat. Tapi beliau nggak bisa hadir di sini dari menitipkan salam untuk Ustadz. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudari-saudari, saudara-saudari keluarga besar pengajian Ahad Pagi Lentera Hati Perumahan Green Menganti. Alhamdulillah sudah 2 tahun. Tadi malam saya lihat YouTube-nya Lentera Hati. Saya cuma lihat YouTube-nya saya 2 tahun yang lalu. Tapi saya sudah melihat banyak hidungnya Cak Pratik di situ. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Saya kebetulan baru saja menempuh perjalanan 30 km ya. Karena tadi subuhnya saya ada di Kalilong, Kedung Cowek. Habis dari subuh di sana kemudian ke sini, alhamdulillah. Nanti pulang ke Kebraon tambah 20 km. Jadi ini sudah loyo tapi nanti dikasih syukuran hitam ini insya Allah seger lagi Bapak Ibu ya. Amin. Makanya pengajiannya nggak boleh lama-lama. Hai Bapak Ibu, salam hormat saya untuk keluarga besar Ibu Hajamin ya. Ini karena saya kebetulan anak dari Purnawirawan TNI Angkatan Laut, begitu ceritanya Bapak Ibu. Saya asli dari Perak ya, Surabaya, di perumahan
angkatan laut ya. Dulu, sekarang ya udah perumahan compar campur ya. Perkantoran banyak ya. Yang non muslim juga banyak, orang Arab, orang Cina ya. Yang angkatan laut malah hampir-hampir udah mau habis begitu. Makanya mungkin Ibu Jamin ini kebetulan beliau berasal dari Perak dan masih dekat dengan orang tua saya, karena orang tua saya dua-duanya purnawirawan angkatan laut. Bapak saya angkatan laut, ibu saya juga angkatan laut. Anak-anaknya nggak ada yang jadi angkatan laut. Nyebur ke laut aja nggak berani, Bang. Baik, terima kasih sekali. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Ya. Saya sebelumnya akan coba cerita sedikit tentang Nabi Ibrahim yang dibacakan oleh bapak-bapak tadi kita terkait surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 126. Kita bahas 124 saja Bapak Ibu. Nabi Ibrahim ini kan sangat istimewa karena beliau ini dihormati oleh semua agama. Bahkan hampir-hampir mungkin semua manusia menghormati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini disebut Abul Anbiya, bapaknya Nabi dan Rasul. Dalam agama Yahudi disebut Abraham. Kalau agama Nasrani itu Abraham. Kalau agama Islam Ibrahim. Orang Betawi bilang Boim. Hindu Buddha Brahman Brahmana. Tapi paling tidak Nabi Ibrahim ini dihormati. Makanya kata Allah ketika Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imaman, aku hendak menjadikan engkau Ibrahim imam bagi seluruh manusia. Jawabannya ini luar biasa Bapak Ibu. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, qala wa min dzurriyyati, jangan saya saja, tapi juga anak cucu keturunanku menjadi imam-imam bagi manusia. Jadi beliau gak egois Bapak Ibu. Artinya ketika beliau dinyatakan oleh Allah hendak dijadikan imam bagi manusia, beliau minta anak cucu saya juga harus jadi imam bagi manusia. Makanya doa Nabi Ibrahim kan terkenal, Rabbi habli minas sholihin. Dan Rabbi habli minas sholihin ini dalam tafsir disebutkan bahwa kurang lebih beliau berdoa supaya dapat keturunan itu 80 tahun, 83 tahun baru dikabulkan punya anak yang pertama dari istri yang kedua atau pertama? Kedua. Jadi Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu istrinya ada 2. Nabi Muhammad SAW istrinya juga ada berapa? 9. Ya. Kalau bapak-bapak perumahan Green Menganti ini saya percaya istrinya ada 1 di sini, 1 di sana. Berarti sepertinya nggak mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Sunnah Nabi Muhammad juga nggak diikuti. Hati-hati pancingan ini. Awas jebakan. Jadi gini Bapak Ibu ya, saya beri kabar gembira kepada ibu-ibu kalau selalu dikatakan poligami itu sunnah loh. Betul, saya sepakat. Tetapi yang nggak poligami yaitu monogami itu juga sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau menikah usia 25 tahun dan istri pertamanya adalah ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, itu usia 40 tahun. Nah,
selama 25 tahun pernikahan beliau dengan ibunda kita Khadijah, tidak pernah beliau menikah lagi, Pak. Jadi hanya bersama Khadijah. Setelah ibunda kita Khadijah wafat, beliau juga tidak dalam posisi untuk mau menikah lagi, Pak. Itu pun beliau ditawari oleh salah seorang sahabiat, apakah engkau tidak mau menikah lagi ya Rasulullah? Beliau malah tanya balik, dengan siapa aku menikah? Terserah engkau. Ini ada pilihan. Nah, ada sih pilihan. Mohon maaf, pilihannya ini tua, janda, dan mohon maaf, berat badannya berlebih. Yang kedua, ini perawan, masih muda, cantik luar biasa. Bapak Ibu, Rasulullah SAW milih yang mana? Ya, yang mana? Istri kedua beliau setelah Khadijah itu siapa? Yang janda, tua, kegemukan, atau yang perawan, muda yang masih masya Allah cantiknya? Yang mana yang dipilih beliau? Ternyata yang dipilih beliau yang janda, tua, dan berat badannya berlebih. Namanya siapa ini? Saya nggak mau tanya yang perawan karena pasti tahu kan ya. Karena istri Rasulullah yang perawan ya hanya Aisyah. Yang lainnya semuanya janda. Coba kalau pertanyaan itu ditujukan kepada bapak-bapak di green mengantin, pilih janda, tua, atau perawan muda? Kok ibu-ibu yang jawab? Ibu-ibu sudah tahu hatinya bapak-bapak. Nah, baru kemudian beliau itu berpoligami pasca wafatnya ibunda kita Khadijah. Berapa lama? Beliau wafat kan 63 tahun Bapak Ibu ya. Berarti kalau kita hitung-hitung 25 tahun beliau menikah, 25 tahun usia 50 beliau ditinggal istrinya Khadijah, maka sisa 13 tahun ini beliau baru menikah lebih dari satu. Artinya kehidupan monogami Rasulullah itu lebih lama 25 tahun dibandingkan kehidupan poligami Rasulullah itu hanya 13 tahun. Berarti mana yang sunnah dari Nabi masalah pernikahan? Yang monogami itu sunnah, yang poligami itu juga sunnah. Bahkan sunnah yang monogami ini lebih lama daripada yang poligami. Nah, umatnya itu disuruh milih mau yang mana, yang monogami atau yang poligami. Nah, saya yakin bapak-bapak di green ini pasti pilih yang Mono. sebenarnya mau nyebut yang poli. Cuma ternyata ya banyak kendala gitu. Ya, makanya ibu-ibu kalau ada yang bilang poligami itu sunnah, monogami itu juga sunnah. Yang nggak sunnah itu yang mana? Yang tidak menikah. Baik, kita kembali ke Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu ternyata bersama istri pertama namanya siapa? Sarah. Istri kedua namanya Hajar. Dari Sarah ternyata beliau tidak juga punya anak. Makanya kemudian beliau menikah lagi dengan yang namanya Hajar. Hajar ini anak raja sebenarnya. Tapi karena bapaknya kalah, dia kemudian ditawan. Nah, tawanan ini kemudian dihadiahi oleh raja yang kalah debat dengan Nabi Ibrahim untuk supaya raja ini terbebas. Ini kisahnya kan sangat panjang ya, kita percepat saja. Nah, ketika dihadiahi, Hajar ini kemudian ikut dengan keluarganya Nabi Ibrahim. Lama-kelamaan Sarah yang menawarkan, karena merasa belum punya anak, Sarah menawarkan kepada suaminya, nikahi saja Hajar. Nah ini Bapak, kuncinya di sini.
ya kan? Jadi kalau mau menikah lagi itu tunggu istri kita menawarkan untuk menikah lagi. Ibu ada yang rencana mau nawarkan? Enggak ada. Berarti kecil peluangnya. Angel. Nah, apakah ketika kemudian ditawarkan setelah itu tidak ada konflik, Bapak Ibu? Ternyata ada konflik. Ini kan menarik ini. Bahkan sampai Hajar itu bersumpah akan memotong, Sarah itu bersumpah akan memotong Hajar itu 3 bagian. Ini cemburunya wanita tuh luar biasa gitu. Ya. Kenapa? Karena dia berpuluhan tahun sama Nabi Ibrahim gak punya anak, hanya hitungan bulan Hajar hamil. Ya kan? Oh, ini muncul kecemburuan. Nah begitu sampai Sarah cemburu, Hajar kemudian harus keluar dari rumahnya Nabi Ibrahim. Nah, baik, Bapak Ibu, singkat cerita, dari Hajar ini lahirlah seorang anak yang namanya Ismail. Dari Sarah ini lahirlah seorang anak yang namanya Ishak. Jadi lebih tua mana antara Ishak dengan Ismail? Ismail. Kalau yang disembelih itu siapa? Ya keliru disembelih domba, Bapak Ibu. Ya. Ismail nggak jadi disembelih. Wah, ini kalau sudah nggak fokus berarti harus dipercepat pengajiannya, Bapak Ibu. Iya. Baik. Nah, dari Ismail keturunan ke bawah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dari Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini nama lainnya Israel. Nabi Yakub ini istrinya 4. Loh. Anaknya 12. Termasuk Nabi yang paling ganteng, yaitu Nabi, kalau ganteng aja kalau ibu Nabi Yusuf. Dari 12 anaknya Nabi Yakub ini, salah satunya nanti muncul keturunan dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Nabi Yunus. Ini dari jalur ini. Kalau dari jalur Ismail hanya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kenapa Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya Nabi dan Rasul, karena keturunannya juga semua jadi Nabi dan Rasul. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Nabi Ibrahim agamanya apa? Karena orang Yahudi bilang Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani bilang Nabi Ibrahim itu juga Nasrani. Sekarang lagi dicari Abrahamic faith. Agamanya Ibrahim itu apa? Karena dari Nabi Ibrahim lahir 3 agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yahudi munculnya 1400 tahun sebelum Masehi, Nasrani munculnya 500 tahun sebelum Masehi, Islam munculnya 600 Masehi. Lahir Rasulullah itu kan. Nah, apa agama Nabi Ibrahim? Ini menarik. Karena semua saling mengklaim Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani, Ibrahim Islam. Kalau kita tinggal ikut Al-Quran saja. Kata Allah dalam Al-Quran, millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama bapakmu, nenek moyangmu Ibrahim. Apa agamanya? Wasammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Sejak dulu Nabi Ibrahim itu sudah disebut sebagai seorang muslim. Makanya kata Allah, maka Ibrahim Yahudiyan, Al-Imran 63. Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman, tetapi Ibrahim seorang muslim yang hanif, yang lurus,
wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang musyrik. Berarti sampai di sini kita langsung ambil kepastian Ibrahim agamanya Muslim. Kalau Muslim itu Islam atau enggak? Islam juga. Nah, anak-anaknya gimana? Ya kan? Ini juga harus perlu tahu. Anaknya tadi Ishak, Yakub, sama banyak Nabi dan Rasul. Kemudian dari jalur Ismail ada Nabi Muhammad SAW. Ada ayat Al-Quran bunyinya begini. Wa wassa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim mewasiatkan bani kepada anak cucunya. Wa Ishak, dan juga Nabi Ishak. Wa Yakub, dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak cucunya. Apa wasiat mereka? Bunyinya menarik Bapak Ibu. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian semuanya. Apa yang dimaksud? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Berarti agama Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Ishak Muslim, Nabi Ismail Muslim, Nabi Yakub Muslim. Semua anak cucu Nabi Ibrahim itu Muslim. Baru ketika diutus Rasulullah SAW, Muslim ini kemudian ditegaskan lagi, inna dina indallahil Islam. Berarti semua Nabi dan Rasul agamanya Muslim, Islam, titik. Agama Yahudi dari mana? Ternyata agama Yahudi ini menyempal. Karena mereka kan aslinya keturunan Nabi Yakub Bani Israel. Salah satu anak Nabi Yakub itu namanya Yehuda. Nah, dari anak Yehuda ini muncul agama Yahudi setelah Nabi Sulaiman wafat. Ada yang masih terus mengikuti ajaran Bani Israel, lurus Muslim, kemudian menyimpang menjadi Yahudi. Sama dengan Nabi Isa alaihissalam, ketika diutus mengajak orang Yahudi untuk kembali mengikuti ajaran Allah, ada yang mengikuti, ada yang kemudian bikin ajaran baru namanya ajaran Nasrani atau Kristen yang kita kenal ini. Baru diutus Rasulullah Muhammad SAW mengajak kembali untuk kembali kepada ajaran Allah. Berarti Bapak Ibu, semua Nabi dan Rasul itu agamanya sama, Muslim, Islam. Semua Nabi dan Rasul perintah dari Allah itu sama. Walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibut taghut. Tiap-tiap umat itu diutus Rasul untuk menyeru, wahai manusia, sembahlah Allah saja, jauhilah segala macam sesembahan selain Allah yang disebut dengan Taghut. Yahudi bikinan manusia, bukan agamanya Nabi Musa. Nasrani bikinan manusia, bukan agamanya Nabi Isa. Karena sekarang ada perkataan begini, Yahudi, Nasrani, Muslim itu berasal dari agama Samawi. Samawi agama langit. Yahudi Nabi Musa Taurat, Nasrani Nabi Isa Injil, Islam Nabi Muhammad Al-Quran. Semua agama yang berasal dari langit. Oh, ini yang keliru Bapak. Karena tidak ada ajaran yang berasal dari langit kecuali hanya satu ajaran, yaitu ajaran Islam. Ini harus dipupuk benar-benar Bapak Ibu. Makanya ketika Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan," siapa yang cari-cari agama selain Islam, falan yuqbala minhu. Semua kebaikannya, semua amalnya tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Berarti yang diterima itu cuma apa? Islam. Yang masuk surga juga cuma Islam. Bapak Ibu, kalau ngomong begini, ini langsung disclaimer, ini Ustadz radikal. Kenapa? Karena mengklaim kebenaran hanya di ajaran agamanya sendiri. Ini menurut Badan Penanggulangan terorisme, gitu ya.
Ciri-ciri radikal itu yang mengatakan hanya ajaran agamanya yang benar, selain ajaran agamanya keliru, itu radikal. Jadi makanya kalau ceramah seperti ini bisa dicap radikal, merusak kebinekaan. Begitu biasanya. Jadi harusnya gimana begini? Bapak Ibu, semua agama itu sama. Semua agama itu baik, Bapak Ibu. Semua agama itu menuju Tuhan yang Maha Esa. Seperti mau ke Green menganti, ada yang goes, ada yang gojek, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki, semua menuju ke Green menganti. Agama itu begitu, menuju Tuhan yang sama, tapi jalannya berbeda-beda, sehingga semua agama itu benar. Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang radikal tadi atau yang ini saya pilih? Pilih yang radikal. Tapi masalahnya setiap saya di kampus, saya tanya mahasiswa saya, tiap angkatan yang punya keyakinan cuma Islam yang benar, Pak, hanya Islam yang masuk surga, selain Islam nggak diterima. Yang jawab seperti ini cuma 10%. Yang lainnya itu dalam keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini iman apa yang begini, Bapak Ibu ya? Ini kacau balau ini. Padahal surah Al-Bayyinah dia hafal. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran, dengan Allah, dengan Rasulnya, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab Yahudi Nasrani, wal musyrikin, dari golongan orang-orang yang menyembah berhala. Kata Allah, fi nari jahannam, tempatnya di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk. Jadi dalam keyakinan kita jangan goyah. Karena Islam ini agama yang Allah turunkan, Islam ini agama yang Allah pilih, Islam ini agamanya semua nabi dan rasul, dan Islam ini agama yang kita peluk sampai hari ini. 8 miliar manusia di dunia yang memeluk agamanya Allah cuma 1,5 miliar, termasuk keluarga besar Lentera Hati, warga Green Mountain. Tidak boleh aneh-aneh. Dari agama itu bukan baju. Sekarang saya pakai Islam, besok saya ganti Kristen, tidak begitu. Dalam masalah keyakinan, akidah jelas tegas. Lakum dinukum. Kalau begitu kita nggak bisa hidup bersama. Oh, keliru. Dalam masalah keyakinan tegas, tapi kalau hidup bersama tidak ada masalah. Saling tolong menolong, saling merawat, saling membantu. Kemudian mereka mau beribadah sesuai agamanya, kita nggak boleh ngelarang, kita nggak boleh halangi, kita nggak boleh ngebom, apalagi itu ya. Silakan. Tapi dalam masalah keyakinan harus tegas, lakum dinukum boleh. Kalau nggak gitu Bapak Ibu, ya nanti lama-lama Lentera Hati ngadakan pengajian di gereja, ya kan? Tapi yang isi Lentera Hati pastor, pendeta, loh kan ya? Kenapa? Ini kebinekaan loh, ini mah sudah melewati batas garis. Jadi nggak ada masalah. Justru kita harus tegas dengan keyakinan ini, karena sekarang banyak yang coba mengkaburkan tentang masalah keimanan terhadap ajaran agama kita yang mulia ini. Kembali kepada sumbernya itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Habis waktunya, belum bahas ikan sama sekali nih. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Ya, saya nggak apa-apa dibilang radikal ya, nggak apa-apa, Ibu ya. Karena saya berdakwah ini bukan karena manusia, berdakwah karena Allah, begitu. Kita juga begitu. Pengajian ini bukan karena manusia, bukan karena hidangannya, tapi pengajian ini karena kita ikut niatnya karena untuk Allah, gitu. Jadi kalau pengajian Lentera Hati nggak ada sarapan, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Apa? Yang ceramah juga gitu, ya. Kalau habis ceramah nggak dikasih amplop, nggak apa-apa Bapak Ibu ya.
ketawa ya. Saya sih nggak apa-apa loh. Ya. Saya nggak apa-apa ya sekali-sekali aja. Kita bercanda ya. Artinya inilah menjaga keikhlasan itu memang sangat berat. Makanya kita tetap harus istiqomah bagaimana kita bisa ikhlas dalam beramal, dalam melakukan kebaikan sehingga mudah-mudahan semua dicatat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu kembali ke Nabi Ibrahim. Nah, khitan itu pertama kali manusia yang dikhitan itu siapa? Nabi Ibrahim. Berdasarkan Al-Baqarah 124. Karena ketika Allah berfirman bahwa Allah mewajibkan kepada Nabi Ibrahim diberikan kalimat, diberikan perintah dan larangan, tafsirnya itu salah satunya perintah untuk berkhitan. Makanya Rasulullah menjelaskan manusia pertama yang dikhitan itu Nabi Ibrahim waktu usianya 80 tahun. Nabi Ibrahim itu khitannya 80 tahun. Itu Nabi Ibrahim ya. Umat dulu itu usianya sampai ratusan ribuan tahun. Nah umat terakhir ini usianya semakin pendek kita itu. Makanya ada Lailatul Qadar kan gitu ya, supaya pahalanya bisa panjang walaupun usia kita pendek. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu beliau memberikan salah satu faedah kita, keutamaan kita. Saya pikir ini sebagai penutup pengajian kita Bapak Ibu ya, sampai keutamaan kita selesai ya. Saya lihat Bapak Ibu sudah mulai gelisah soalnya. Entah gelisah kepanasan atau gelisah karena belum sarapan gitu. Atau gelisah ngeliat Ustaz ini ngomong apa hasilnya dong. Tak boleh, ini protokol kesehatan. Jadi masker harus dipakai. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu saya coba lihat kerpeannya dulu Bapak Ibu. Ilmunya semua di sini Bapak Ibu. Ini kalau baterainya habis saya juga bingung. Jadi zaman sekarang itu Ustaz itu ilmunya di sini, alhamdulillah. Nah, ada kurang lebih 6 keutamaan. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang pertama ini jelas adalah keteladanan, kemuliaan syariat bagi manusia secara umum. Kalau bapaknya kita Nabi Ibrahim, bapak Nabi dan Rasul kita meneladani beliau, ini sebuah keutamaan. Makanya khitan itu nggak cuma untuk laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan. Laki-laki sudah sering, perempuan itu yang jarang. Tapi jangan sembarangan dengan perempuan Bapak Ibu ya. Ini harus yang sudah pengalaman benar dan tahu tekniknya, tahu metodenya, tahu apa yang dikhitan. Karena khitan itu khotana, yaitu maksudnya memotong. Yang dipotong sebagian, jangan semuanya. Laki-laki ya sebagian, perempuan juga sebagian. Itu lebih kecil malah yang perempuan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang khitan itu tanda dia itu sebagai hamba Allah. Karena dulu ketika masih ada musim perbudakan, ya, manusia dibudak oleh manusia yang lain, alhamdulillah Bapak Ibu ya, jangan sampai terjadi lagi di zaman kita. Ada tanda khusus bagi budak itu sehingga budak ini diketahui tuannya siapa. Kalau budak ini kabur dari tuannya, dengan melihat tanda tersebut orang bisa mengembalikan. Kasihan budak itu Bapak Ibu. Makanya ketika Islam datang, Islam itu ingin menghilangkan perbudakan. Makanya banyak tebusan-tebusan dengan membebaskan budak, karena Islam ingin menghilangkan perbudakan. Nah, jangan kemudian dulu zaman kita ada perbudakan kok sekarang nggak ada. Justru Islam itu hadir untuk menghilangkan perbudakan. Nah, selanjutnya
Kalau orang dikhitan, berarti itu tanda dia hamba Allah. Sebagaimana analoginya dengan budak tadi, ini menurut Ibnu Al-Jauziyah. Sehingga yang sudah dikhitan, ini tanda khusus bahwa dia itu adalah Abdullah, hambanya Allah. Bapak beres. Ibu-ibu mungkin karena jarang, ini kita perlu disosialisasikan. Khitan wanita, ini bukan nggak ada, ini ada, cuma belum lumrah dan belum banyak yang mampu untuk mengkhitan wanita. Ini perlu ada pembahasan tersendiri antara dokter, antara ulama, ya, karena jangan sampai keliru dalam mengkhitan organnya wanita. Yang ketiga, ternyata menurut Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, khitan itu kesucian. Kesucian. Kenapa ya? Karena kita tahu kalau laki-laki itu kalau dia tidak dikhitan, berarti ada sisa najis dari air kencingnya yang masih tertinggal di kemaluan, kan begitu. Begitu dikhitan, maka tidak ada yang tertinggal. Maka mereka yang sudah dikhitan, mereka sedang mensucikan dirinya sekaligus mensucikan jiwanya. Bapak-bapak sudah dikhitan semua kan? Alhamdulillah. Gak perlu dibuktikan bapak, ya. Percaya insya Allah. Kapan sih bapak-bapak? Ibu-ibu waktu khitan yang terbaik kapan? Kapan? Pasnya enaknya kapan? Terserah anaknya, nah, ya itu. Kalau kita memang pas terserah anaknya. Tapi Rasulullah SAW itu 7 hari usia bayi. Ini kan sangat, ya kalau di kita itu nggak tega. 7 hari sudah di kita itu nggak tega. Walaupun sembuhnya lebih cepat. Makanya memang paling enak itu terserah anaknya. Kalau anaknya sudah 15 tahun minta khitan, ya itu 15 tahun ya. Udah kuliah minta khitan, ya itu kita juga maksud saya ya kan, sok besar gitu baru di kita. Kita itu ya sekarang kan metodenya macam-macam Bapak Ibu ya. Ada metode yang klaim habis di kita langsung bisa lari-lari. Gak lari-lari tapi maksudnya langsung bisa jalan. Luar biasa. Artinya sekarang metode untuk khitan itu luar biasa. Tidak seperti zaman dahulu. Dahulu pakai apa itu? Dibius dulu apa enggak itu dulu itu ya? Sekarang enggak cuma gunting, ada laser, sekarang ada klem. Besok-besok nggak tahu, mungkin tiba-tiba tidur bangun-bangun sudah dikhitan, ya. Benar, yang khitan jin kayaknya yang begitu. Yang keempat, ya. Nah ini ada apa? 17 tahun ke atas sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yang keempat itu orang yang dikhitan, dia bisa mengendalikan syahwatnya. Syahwat ini kan nafsu Bapak Ibu ya. Jadi syahwat ini dalam agama kita bukan dihilangkan, tapi dalam agama kita dikontrol. Syahwat ini macam-macam. Ada syahwat terhadap kekuasaan, ada syahwat terhadap kekayaan, ada syahwat terhadap pasangan, ada syahwat terhadap masalah hubungan badan. Nah ini semua harus kita rem, ini semua harus kita jaga. Salah satu untuk mengerem syahwat-syahwat ini adalah dengan berkhitan. Nah kalau orang sudah dikhitan masih rakus jabatan, kemaruk sama harta, ya kan, sama wanita juga gak puas-puas, mungkin dia perlu dikhitan lagi. Gak boleh kalau itu. Boleh ya. Kalau dikhitan lagi ya habis lah Bapak Ibu ya. Termasuk yang keempat. Nah ya, ini yang keempat ini menarik. Nabi yang mulia SAW menyatakan ketika seorang wanita di Madinah berprofesi sebagai pengkhitan, Nabi kemudian bersabda, berkata kepada wanita ini, la tunhiki fa inna dzalika
aqalil mar'a wa ahabbu ilal ba'u. Jangan dihabiskan. Maksudnya apa? Khitannya itu jangan dihabiskan semua. Mohon maaf ibu saya nggak mau jelaskan yang dikitan yang mana, ya kan? Pokoknya wanita itu ada yang dikitan, ya. Tapi jangan dihabiskan semua. Kenapa? Karena itu lebih menguntungkan wanita dan lebih dicintai suaminya. Nah, ibu-ibu perlu dicoba, ya. Insya Allah. Bagi yang merasa belum dikitan, coba cari mana yang terpercaya, mana yang mumpuni, ya. Insya Allah sama suami semakin apa ya? Ya? Semakin mesra, mepet gitu pokoknya, ya. Semakin merdu, ya. Sehingga kalau sekarang anaknya 2, insya Allah nanti tambah anaknya jadi 7 misalnya gitu, ya. Kalau sekarang anaknya 5 tambah jadi 12, ya. Bapak Ibu kan jangan mau kalah sama saya, ya. Saya kan anaknya baru 7, ya. 7 laki-laki semua lagi, alhamdulillah, ya. Tapi ibu jangan khawatir, anak 7 istri tetap 1 di Surabaya, 1 di Malang, gitu. Cadang Bapak Ibu, ya. Cadang. Jadi ini jaminan dari Rasul. Kalau kita wanita, keuntungannya begini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah, yang terakhir ternyata menurut kitab Tuhfatul Mawdud karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yang terakhir khitan itu punya faedah. Apa faedahnya? Setan itu ternyata suka nongkrong di tempat yang belum dikhitan. Makanya kalau masih ada anak-anak bandel sudah besar, ya kan, belum dikhitan, salah satu solusinya mungkin setannya masih nongkrong di lokasi tersebut, maka harus dikhitan. Kalau kita dikhitan, kalau kita lakukan sunnah khitan ini, insya Allah kita akan mengurangi godaan gangguan setan dalam kehidupan kita. Ya, tapi khitannya cukup sekali, jangan waduh ya. Tambahin kita melewat, jangan lupa. Ini malah inilah faedah kita. Yang terakhir Bapak Ibu, inilah agama kita ini, masya Allah. Sampai kita aja diatur. Gunting kuku ada nggak pengaturan dalam agama kita? Ada Bapak Ibu? Ada. Gunting rambut ada nggak pengaturan agama kita? Ada. Masuk kamar mandi ada. Pakai pakaian ada. Naik kendaraan ada. Ya Allah. Agama Islam ini mengatur kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Agama lain gak ada Bapak Ibu. Makanya kita tuh agak repot. Ini masalah politik, jangan bawa agama. Ini ekonomi, gak usah bawa agama. Kita tuh repot Bapak Ibu. Kenapa? Wah, kita ini masuk kamar mandi diatur sama agama, apalagi yang lebih besar dari itu semua. Tentu agama kita juga mengaturnya. Semuanya detail. Maka seorang Islam itu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dia tetap memegang teguh ajaran agama, karena semuanya itu diatur oleh agama. Sampai masalah kita ini, bersyukurnya kita Bapak Ibu, karena Allah pilih kita yang termasuk menerima hidayah Allah, menerima ajaran Allah. Makanya fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi muslim. Teruskan, wariskan agama Islam ini kepada anak cucu kita. Kasih tahu mereka jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi muslim. Jangan seperti sekarang Bapak Ibu. Anak kecil kok sudah disuruh pakai jilbab sih? Ini namanya orang tua mengekang kebebasan hak berpakaian anak. Orang tua yang memaksa anaknya jilbaban, orang tua ini bisa ditindak pidana. Gitu kan? Anak ini mau ikut agama apa, kita nggak usah ngatur, terserah anak-anak. Karena masalah beragama itu hak pribadi masing-masing. Jangan melanggar hak asasi manusia. Wah, kacau banget sekarang Bapak Ibu.
Artinya pendidikan agama untuk anak-anak kita itu bisa dituduh radikal. Masya Allah. Sekarang kan dikit-dikit radikal gitu ya. Dikit-dikit radikal. Tapi kalau korupsi, nah itu bukan radikal. Ya. Korupsi itu ya gimana gitu Pak ya. Kayaknya korupsi itu miliaran ya, korupsi triliunan kok. Sepertinya gaungnya nggak seperti radikal. Padahal korupsi itu jelek apa baik? Jelek. Ya. Sebenarnya yang jadi masalah negara kita itu yang mana loh baik? Yang radikal apa yang korupsi? Semuanya masalah sebenarnya. Ya. Tapi yang lebih urgent ini masalah korupsi. Ini jadi persoalan kita. Mudah-mudahan dengan adanya Yayasan Lentera Hati ini akan mengikis habis korupsi di Indonesia. Amin. Allahumma amin. Berhubung waktunya ya, dan cahayanya ya, dan juga waktu sarapannya sudah semakin ya, sehingga saya mohon undur diri Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ananda bintang samudra insya Allah dijadikan keturunan-keturunan yang solih, dan semoga keluarga Ibu Mika dan Bapak Pak Didi mudah-mudahan diberkahi keluarganya, diberkahi hartanya, diberkahi keturunannya, dan secara umum keluarga besar Green Menganti Yayasan Lentera Hati Indonesia, mudah-mudahan Allah memasukkan kita semua ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Carlos atas ilmu yang bermanfaat yang sudah dibagikan kepada kita semua. Bapak Ibu jemaah pengajian akad pagi, semoga dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Carlos tadi menambah keilmuan kita dan terutama menambah ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya yaitu ya kita ramah-ramah, tapi ada sedikit kuis ini. Bapak Rofin atau Pak Abdi? Nah ini Pak Rofin punya ada hadiah ini nanti yang bisa dibagikan, disampaikan. Nah sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaah pengajian akad pagi bahwa insya Allah pengajian akad pagi kedepannya akan terus kita lakukan seperti dulu kembali ya, setiap bulannya biasanya di minggu kedua. Bagi jamaah atau warga muslim Green Menganti yang ingin akad pagi diadakan di tempat tinggalnya atau di lingkungan sekitarnya, bisa menghubungi kami. Insya Allah masih terbuka untuk bulan Juli sampai bulan November. Bisa individu, perorangan, mau kelompok RT mungkin, ibu PKK, atau mungkin yang tinggalnya di Gang Buntu. Nah ini mau kolaborasi silakan. Nah ini ibu-ibu silakan, karena sudah disediakan hidangan, langsung saja. Jadi itu ibu-ibu dulu, bapak-bapak ya, bapak-bapak bisa menyusul. Silakan ibu-ibunya bisa langsung menuju ke tempat hidangan yang sudah disediakan, hingga nanti bisa disusul oleh bapak-bapaknya.